Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah labrowelnya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan seperti biasa juga ini masih translate luar ya coy ya. Jadi misalnya salah-salah translate tolong dimaklumi aja. Oke, yuk langsung aja kita gaskan labrowelnya. Review sedikit dari pas sebelumnya. Saat ini Lee Seok-gi dia pun bertemu dengan Kodam, penunggu dari sebuah desa. Yang di sini Lee Seok-gi dia juga kini pada akhirnya mengatur sebuah kesepakatan bersama dengan Kodam ini, di mana dia berjanji akan melindungi desa ini hingga membuat Kodamnya ini yang merupakan pecahan ataupun part ataupun fragmen dari makhluk kuno pada akhirnya pun mau bergabung dengan Lee Seok-gi. Setelah Lee Seok-gi dia menjamin akan melindungi desa ini. Dan setelahnya Lee Seok-gi dia pun pergi menuju sebuah tempat di mana kultivator iblis datang menerjang desa ini. Tapi untuk kultivator iblis itu ternyata telah dihancurkan oleh Bibi Chu. Dan di sini Bibi Chu dia terlihat sungguh sangat murka ketika dia tahu kalau ternyata iblis yang datang ini menggunakan sebuah item-item yang mirip sekali dengan item-item yang diciptakan oleh masternya, hingga membuat Bibi Chu dia pun berpikir kalau sepertinya kultivator iblis ini dia ada kaitannya dengan sosok yang telah menghancurkan masternya, hingga membuat Bibi Chu dia benar-benar murka. Namun di sini Aping dia pun tidak menyangka kalau ternyata ini ada hubungannya dengan guru ataupun master dari masternya, yang artinya Grand Master dari Aping, hingga membuat Aping dia pun bersedia untuk maju jika dia harus bertemu dengan kultivator iblis itu juga untuk dapat membalaskan dendam dari masternya. Tapi di sini hal itu sulit untuk dapat dilakukan karena memang untuk Bibi Chu aja dia nggak bisa melakukannya karena dia masih belum bertemu dengan sosok kultivator iblis itu, dan dia masih menyimpan dendam murkanya dengan sosok yang telah mengambil master miliknya. Tapi di sini untuk Bibi Chu dia juga mengatakan kalau dia nggak tahu di mana kultivator iblis yang telah melakukan hal gila itu. Yang dia tahu cuma kalau sosok itu adalah bagian tetua kedua dari sekte Purple Moon. Ucap dari Bibi Chu yang membuat Aping dia pun mengatakan cuma bisa memberikan sedikit rasa penyesalan dan juga kekesalan. Namun untuk Lee Seok-gi mendengar apa yang diucapkan oleh Bibi Chu membuatnya pun berpikir dan juga mengingat dengan apa yang diucapkan oleh Xian sebelumnya, di mana Xian dia pun bertemu dengan seorang kultivator iblis yang ahli dalam hal pemurnian pula, dan itu sepertinya adalah sosok yang memiliki hubungan dengan ini semua. Karena sebelumnya kultivator iblis itu dia akan membalaskan dendam kepada Lee Seok-gi setelah Lee Seok-gi dia mengambil 3 muridnya, hingga membuat Lee Seok-gi dia pun tahu kalau sepertinya dia kini memiliki sebuah dendam yang sama. Karena mau bagaimanapun guru ataupun master dari Bibi Ning adalah sebagian dan juga setengah Grand Master aku, yang artinya ini semua telah memicu dendam, mengumpulkan banyak dendam lama dan juga dendam baru. Ucap dari Lee Seok-gi yang akan pastinya membantu menghancurkan, mengalahkan dan juga memurnikan sosok kultivator iblis yang telah mengambil master dari Bibi Ning. Namun di sini untuk Bibi Chu dia juga agak sedikit menyesal karena sebelumnya dia termakan emosi hingga membuat dirinya tanpa sadar langsung menghancurkan kultivator iblis dan juga demonic beast yang ada di tempat ini, karena sejatinya harusnya dia dapat menyisakan jiwanya, tapi tidak. Ternyata Bibi Chu dia langsung menghancurkan tubuh fisik dan juga jiwanya. Sayang sekali jika tidak, mungkin saja kami dapat mengambil beberapa informasi dari jiwanya, ucap dari Bibi Chu. Tapi di sini mendengar apa yang diucapkan oleh Bibi Chu, hal itu juga dibenarkan oleh Aping. Tapi sayangnya mereka telah salah langkah, jadi mereka nggak memiliki beberapa petunjuk baru yang membuat Aping agak sedikit menyayangkannya juga. Namun untuk Lee Seok-gi dia pun kini melirik karena orang-orang yang memang saat ini ada di sekitaran dirinya, yang saat ini warga desa ternyata sedikit kepo dengan apa yang telah terjadi di tempat ini, hingga membuat Lee Seok-gi dia pun berpikir kalau sepertinya ada sebuah petunjuk yang bisa mereka manfaatkan, dan itu membuat Lee Seok-gi dia berujar, tenanglah Bibi Chu, jangan terlalu khawatir karena sepertinya masih ada beberapa petunjuk. Ucap dari Lee Seok-gi yang membuat mereka pun tentunya ternotis. Petunjuk apa? Tanya dari mereka berdua. Namun di sini Lee Seok-gi dia pun mengatakan kalau petunjuknya ada di antara orang-orang ini. Ucap dari Lee Seok-gi sembali melihat ke arah para penduduk desa. Dan untuk para penduduk desa, khususnya Pak Kades, ketika dia melihat Lee Seok-gi ternyata benar mengalahkan kultivator iblis, membuatnya jadi gak enak hati. Karena sebelumnya dia menentang keras kedatangan dari Lee Seok-gi, dan dia pun
aku sepertinya telah salah paham dengan mereka. Dan sepertinya mereka benar-benar adalah kultivator terhormat, ujar dari Pak Kades. Karena sebelumnya Pak Kades lah yang menolak kedatangan dari Lee Seok-gi. Aduh, aku benar-benar layak untuk dapat dihukum karena aku telah dengan buta menyinggung mereka. Mereka benar-benar adalah kultivator terhormat, ujar dari Pak Kades. Bahkan saat ini Pak Kades dia nggak tahu harus apa yang dia lakukan lagi. Dan jika mereka ingin ini repot. Harusnya jika aku tidak menyinggung mereka, siapa tahu ada bakat tersembunyi di desa kami dan bisa berlatih di sekte mereka. Aduh, ujar dari Pak Kades yang menyesali sikapnya yang sebelumnya yang menolak kedatangan dari Lee Seok-gi. Tapi di sini untuk Lee Seok-gi dia pun mendekati penduduk desa dan dia juga memanggil Pak Kades. Ada Pak Kades ternyata. Sini Pak Kades, mendekatlah, ujar dari Lee Seok-gi. Dipanggil oleh Lee Seok-gi tentunya membuat Pak Kades dia pun kaget dong. Dimana dia pun berpikir apakah Lee Seok-gi akan memberikan sebuah hukuman kepada dirinya karena sebelumnya dia telah bersikap kasar kepada Lee Seok-gi. Tapi jika itu benar, aku tetap akan menerimanya karena mau bagaimanapun ini demi warga desa, ujar dari Pak Kades. Dan di sini Pak Kades dia pun langsung berlutut di hadapan dari Lee Seok-gi dan dia juga mengucapkan maaf kepada Lee Seok-gi yang sebelumnya karena dia udah menyinggung Lee Seok-gi. Dan dia juga mengatakan kalau Lee Seok-gi ingin membalaskan semuanya maka balaskanlah kepada dirinya dan dia tidak akan pernah mengeluh apapun itu karena memang dia udah salah dan dia pun bersedia untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh Lee Seok-gi termasuk mengambil segalanya dari dirinya asalkan warga desa tetap aman, ucap dari Lee Seok-gi. Mendengar apa yang diucapkan oleh warga desa membuat Bibi Chu yang mendengarnya dia pun kesal. Karena di sini Bibi Ning dia tidak pernah berpikir untuk memberikan sebuah pelajaran kepada warga-warga desa yang telah menyambut mereka dengan cara yang tidak benar. Dan untuk Lee Seok-gi dia pun membenarkannya juga dan dia berpikir kalau sepertinya Pak Kades ini mikirnya terlalu sempit. Aduh, apa-apaan nih? Bahkan dia tidak punya sesuatu yang baik, ucap dari Lee Seok-gi di hadapan mereka semua. Dan untuk Pak Kades mendengar apa yang diucapkan oleh Lee Seok-gi yang tidak ingin menghukum dirinya walaupun dia telah bersikap kasar tentunya membuatnya jadi bingung. Jadi jika kau datang tidak ingin menghukumku lantas ada apa? Ucap dari Pak Kades bertanya kepada Lee Seok-gi sembari nungging. Waduh, yang membuat Lee Seok-gi dia berujar, tidak, aku tidak ingin apa-apa. Aku cuma ingin sebuah pertanyaan dan tolonglah jawab dengan jujur, ucap dari Lee Seok-gi. Karena kau sebelumnya menyebutkan kalau desa-desa yang ada di sekitaran tempat ini semuanya telah diserang oleh kultivator iblis. Apakah itu benar? Ucap dari Lee Seok-gi. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Pak Tua ini di mana dia mengatakan kalau semua desa dalam radius 100 mil dari wilayah ini semua telah diserang oleh kultivator iblis. Dan kota mereka lah yang dapat aman karena kota mereka memiliki sebuah perlindungan dari sumur dari sumur suci yang ada di tempat ini. Jika tidak maka desa mereka juga pasti akan bernasib sama dengan desa-desa yang di sekitar. Pak Kades dia juga mengatakan kalau seluruh desa yang ada di sekitaran tempat ini mereka semua pun hancur. Bahkan tidak ada satu orang pun yang tersisa, ucap dari Pak Kades. Mendengar hal itu membuat Lee Seok-gi dia pun paham akan situasinya dan dia juga bertanya apakah semua kekacauan itu disebabkan oleh seorang kultivator yang sama atau tidak, ucap dari Lee Seok-gi. Namun di sini untuk Pak Kades dia pun mengatakan enggak juga karena sejatinya ada beberapa desa yang diserang oleh beberapa kultivator iblis, tapi ada juga beberapa kultivator iblis yang menyerang lebih dari satu desa, ucap dari Pak Kades. Dan di sini Pak Kades dia juga bingung karena sebuah desa telah dihancurkan padahal di sekitaran tempat mereka ada sebuah sekte yang ada di jalan kebenaran tapi nggak ada bantuan. Bahkan ketika mereka meminta bantuan mereka juga tidak pernah mendapatkan sebuah jawaban balik, ucap dari Pak Kades yang membuat mereka pun bingung dengan ini semua. Namun di sini mereka juga teringat dengan apa yang diucapkan oleh Seok-gi sebelumnya. Kalau Seok-gi mengatakan kalau sepertinya ada mata-mata ataupun pihak yang bersekongkol dengan kultivator iblis di sekitaran tempat ini. Dan itu membuat Bibi Chu dia pun berpikir kalau sepertinya selama mereka dapat menangkap mata-mata itu mungkin saja mereka akan mendapatkan beberapa informasi, ucap dari Bibi Ning. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh Lee Seok-gi. Dan di sini Lee Seok-gi dia juga mengatakan kalau sepertinya masih ada di sekitaran tempat ini desa-desa yang pastinya akan segera diserang oleh kultivator iblis. Dan itu membuat Lee Seok-gi dia pun meminta kepada Aping dan juga Bibi Chu untuk melindungi desa-desa sekitar, yang membuat Aping dia pun bingung. Lah, jika seperti itu kok kami doang yang pergi mengurus, lantas bagaimana dengan dirimu, ucap dari Aping. Dan untuk Lee Seok-gi dia pun mengatakan kalau dia pergi menuju tempat di mana sekte pelindung dan harusnya sekte pelindung itu
ngurus hal-hal seperti ini. Tapi kok kenapa mereka diem-diem baik? Dan itu membuat Lee Seok-gi ingin pergi ke tempat itu dan bertanya tentang kenapa mereka malah diem-diem baik. Ucap dari Lee Seok-gi, padahal di dalam hati dia juga memiliki misi pribadinya. Karena sejatinya aku juga mendapatkan sebuah informasi dari sistem kalau ada sebuah potongan fragmen di tempat itu juga. Jadi aku ingin pergi ke tempat itu untuk mendapatkan fragmen itu juga. Ucap dari Lee Seok-gi. Selain itu juga Lee Seok-gi, dia pun merasakan kalau ada yang aneh dan juga janggal dengan sekte pelindung ini. Itu terlihat sangat-sangat tidak normal alias abnormal. Ucap dari Lee Seok-gi ketika sekte pelindung justru malah diam-diam gak mau melindungi wilayah sekitar. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Lee Seok-gi yang akan pergi menuju sekte pelindung membuat BB Chu dia pun paham akan situasinya. Jadi mereka akan berbagi tugas dan dia akan pergi melindungi desa-desa dan juga menghancurkan kultivator iblis yang ada di sekitaran tempat ini. Dan jika dia udah selesai, barulah dia nanti akan menyusul Lee Seok-gi ke sekte pelindung. Begitu juga dengan Ah Ping. Baiklah kalau gitu, sampai jumpa. Ucap dari Ah Ping dan untuk Lee Seok-gi. Yap. Dan setelah mereka semua pergi, kini Lee Seok-gi pun langsung menyiapkan sebuah susunan informasi untuk dapat melindungi desa ini. Walaupun harus membayar dengan beberapa XP, tapi di sini Lee Seok-gi dia pun mengatakan udah nggak apa-apa. Lagi pula dia telah memberikan sebuah fragmen dan dia juga telah berjanji ingin melindungi desa ini, hingga membuat Lee Seok-gi kini dia memasang sebuah formasi pelindung di desa ini, melindungi desa ini dari serangan para kultivator iblis di masa depan, hingga membuat warga desa yang melihat kalau di kini desa mereka telah dilindungi oleh sebuah formasi, membuat mereka semua pun langsung berlutut di hadapan Lee Seok-gi. Mereka pun menganggap Lee Seok-gi sebagai dewa pelindung mereka, dan ini membuat warga desa benar-benar sangat-sangat bersyukur telah dibantu oleh Lee Seok-gi. Bahkan saat ini mereka juga sempat berpikir ingin membangun sebuah patung dan menyembah Lee Seok-gi sebagai dewa pelindung mereka. Walaupun pada akhirnya ketika mereka telah berkeliling warga desa mencari seorang ahli patung, ternyata nggak ada. Karena wajah Lee Seok-gi terlalu tampan hingga membuat mereka nggak bisa mengukir wajah dari Lee Seok-gi. Ya walaupun niat mereka juga udah baik ya. Sedangkan di sisi lainnya di kabut putih sekte pelindung yang ada di sekitaran tempat ini, ternyata saat ini para penjaga mereka pun gabut karena mereka nggak ngapa-ngapain karena sekte mereka juga telah dipasang susunan formasi pelindung. Jadi nggak mungkin ada yang datang menyerang sekte mereka, yang membuat para penjaga mereka pun gabut, nggak tahu mau ngapain, hingga akhirnya mereka pun merasakan ada sesuatu yang mencoba untuk dapat menembus formasi mereka, dan itu jelas membuat para penjaga pun jadi panik. Padahal sebelumnya mereka gabut nggak tahu ngapain, dan ternyata kekacauan dan juga kehebohan di tempat ini ternyata disadari semua oleh penduduk sekte ini ketika susunan pelindung dari sekte mereka telah ditembus oleh seseorang, dan itu membuat mereka berpikir, hei ada apa ini? Tapi untuk Lee Seok-gi setelah dia masuk informasi itu, dia berujar, Master Sekte Mo. Lee Seok-gi datang untuk berkunjung. Ucap dari Lee Seok-gi sempat terbang dengan gak sedikit tengil juga, dan itu jelas membuat para penjaga mereka pun semua langsung bersiap menyambut kedatangan dari Lee Seok-gi dengan kondisi sangat amat waspada. Karena Lee Seok-gi datang tidak dengan cara yang normal, dia datang menerobos susunan pelindung milik sekte orang lain, hingga membuat para tetua mereka pun langsung keluar melihat kedatangan dari Lee Seok-gi. Dan untuk Lee Seok-gi dia pun datang dengan cara yang memang agak sedikit spektakuler, hingga membuat para tetua mereka pun berpikir, hei, jadi dia adalah Lee Seok-gi, dia adalah orang yang baru-baru naik daun di Kingzhou ini. Ucap dari para tetua, dan di sini para tetua mereka pun juga terlihat ketakutan karena mereka berpikir apakah pada akhirnya masalah mereka akhirnya terungkap. Ucap dari para tetua ini yang sepertinya memang sekte mereka menyembunyikan sesuatu. Tapi di sini melihat Lee Seok-gi yang datang dengan cara yang seperti ini tentunya membuat para tetua mereka juga tidak terima. Dan di sini mereka pun meminta kepada Lee Seok-gi untuk bersikap sopan kepada mereka. Hei kau bagaimanapun kau masih ada di bawah sekte pedang dan kau masih ada di peringkat bawah juga. Kau bagaimana bisa datang dengan cara seperti ini? Kau tidak sopan. Ucap dari para tetua yang kesal dengan kedatangan Lee Seok-gi dengan cara yang seperti ini. Nggak ada sopan-sopannya. Tapi untuk Lee Seok-gi, kau ingin mendapatkan sambutan dari diriku? Aku datang dengan cara sopan kepada kalian. Apakah kalian pikir kalian layak untuk mendapatkannya? Ucap dari Lee Seok-gi yang memandang remeh mereka. Ingat di sini Lee Seok-gi dia pun tahu kalau kultivator yang ada di tempat ini mereka semua enggak benar, hingga membuat Lee Seok-gi dia pun langsung memberikan sebuah tekanan hingga memaksa orang-orang tua yang ada di depan ini langsung
berlutut. Tapi di sini mereka juga langsung menyiapkan sebuah formasi pelindung untuk dapat menghentikan, membatalkan serangan yang diberikan oleh Shaggy yang membuat mereka pun kesal. Wah, kau Shaggy, apakah kau pikir kau layak menggertak sekte kami? Ujar dari orang-orang tua ini. Dan untuk Shaggy, dia pun kesal dengan orang-orang tua ini karena orang-orang tua ini merasa ditindas, padahal sejatinya mereka lah yang menindas warga kota, hingga membuat Shaggy dia kini menggerakkan lengannya dan itu membuat kini tekanan pun semakin kuat diberikan oleh Shaggy hingga membuat mereka semua pun langsung muntil, waduh, muntah. Dan untuk Shaggy dia juga melihat kalau ternyata bell warming yang ada di sekte ini ternyata udah dicopot oleh mereka, hingga membuat Shaggy dia pun benar-benar muak dengan sekte kecil ini. Mereka seperti sudah lama menghilangkan bel itu. Dasar ucap dari Shaggy yang sungguh sangat kesal hingga membuat kini ada seseorang yang datang menghentikan tekanan yang diberikan oleh Shaggy. Dan ternyata yang melakukannya siapa lagi jika bukan Master Sekte mereka, hingga membuat warga dan juga murid-murid dari sekte ini mereka pun terlihat sungguh sangat senang ketika Master Sekte mereka akhirnya turun tangan untuk dapat menghentikan Shaggy yang datang merusuh ke sekte mereka. Wah, Master Sekte, berikan dia pelajaran, ujar dari mereka semua melihat kedatangan Master Sekte yang akan mengurus Shaggy secara langsung. Tapi alih-alih langsung main gebuk aja, di sini Master Sekte dia pun mengatakan dan juga menyambut Shaggy dengan sungguh sangat sopan. Rekan Doshi, Shaggy, kau adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Dan aku juga ingin tahu kenapa kau datang ke sekte kami. Dan kenapa kau tidak turun dulu? Kita bisa berbicara sembari meminum teh hangat. Dan aku rasa ini ada sebuah kesalahpahaman. Jadi ayo kita bicarakan baik-baik, ujar dari orang tua ini yang mencoba untuk dapat membujuk Shaggy agar nggak main gebuk-gebuk baik. Dan untuk Shaggy, dia pun tahu kalau orang tua itu adalah sosok di balik ini semua. Orang tua yang sungguh sangat munafik. Aku ingin sekali menghancurkan wajah munafiknya itu, ujar dari Shaggy di dalam hati. Tapi Shaggy di sini, apakah dia akan langsung menghancurkan sekte ini berserta dengan tetuanya? Nggak tahu, karena gue belum baca dan part barunya juga belum muncul. Harusnya besok part barunya muncul ya. Dia Sabtu Minggu sama Senin atau Sabtu Minggu Selasa ya. Sabtu Minggu Senin rasa gue untuk Shaggy. Dan sampai jumpa di part lanjutannya besok lagi. Dan besok harusnya update untuk Shaggy. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you.